Kasus positif corona di Indonesia sudah tembus angka 100.000 lebih. Saya bersyukur dan bangga bisa menjadi salah satu garda depan di pandemi corona ini. Pembinaan kepada warga untuk melakukan protokol kesehatan, baik itu cuci tangan, pakai masker, protokol kesehatannya setiap kegiatan harus dilaksanakan. Kalau boleh saya menyampaikan, penyintas itulah sesungguhnya pahlawan yang ada di negeri ini. Shalom adik-adik, hari ini spesial loh ibadahnya. Ada yang sudah tahu? Iya, kita mau memperingati hari kemerdekaan. Selain ibadahnya lewat YouTube ini, setelah ini kita akan ada lomba-lomba loh adik-adik. Kalian bisa join Zoom, dicatat ya nomor ID-nya 797 000 7997. Passwordnya 8. Nah, nanti setelah ibadah ini kalian ikut ya semuanya, ikut lomba rame-rame. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, kami mau berkarya untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Engkau berikan kami hati seorang murid, Engkau berikan kami hati yang mau duduk tenang mengikuti ibadah ini sampai selesai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau kakak kasih tahu, gambar ini gambar apa ya? Ya, betul. Itu foto upacara, adik-adik. Biasanya kalau tanggal 17 Agustus, semua upacara. Tapi tahun ini upacaranya online nggak ya adik-adik ya? Kalau dulu kakak masih sekolah, itu setiap tanggal 17 Agustus pasti masuk sekolah upacara sama-sama sama yang lain. Kalau gambar yang ini, itu adalah foto Bapak Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia yang memproklamasikan ya bahwa Indonesia tidak dijajah lagi oleh siapa adik-adik? Jepang, betul ya. Memang adik-adik kalau zaman dulu ya Indonesia ini perang lawan penjajah. Kita ini dijajah terus ceritanya ya zaman dulu itu ya. Dari Belanda lah, Jepang yang terakhir ya. Tapi sekarang kita juga perang, masih perang. Lawan siapa adik-adik kalau sekarang? Lawan COVID ya. Jadi kalau pahlawan zaman sekarang ini ya adik-adik apa ya? Dokter, kayak Kak Citra gini ya. Ini sungguhan ini dokternya ini ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada perawat, ada suster, ada tentara, ada polisi. Banyak lagi adik-adik. Nah, ayo kita mau mulai ibadah hari ini. Kakak ajak semua bangkit berdiri, ayo. Kita mau nyanyi pujian. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita
Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. 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 Ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo, kita lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oh, hai teman-teman. Saya mau diajak papa mama saya ke Gunung Jayawijaya. Katanya itu gunung tertinggi di Indonesia loh. Melihat barang apa saja yang saya bawa. Ini sabun buat mandi. Ini handuk buat keringin badan. Bye-bye. Ini buat telinga, kayak gini. Ini bando. Dan juga bawa baju-baju. Dan saya bawa buku-buku, masker, dan tisu basah. Di tas yang satunya ya teman-teman. Saya bawa Lego buat main. Saya bawa gambaran saya. Ayo. Oh iya teman-teman, ayo kita lanjut memuji Tuhan lagi. Aku Semua milikku ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Oh, kami persembahkan kepadamu Tuhan, hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Ini kami pakai hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami naikkan syukur Yesus, bagi-Mu pujian dan hormat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat beribadah kembali pada hari ini. Puji-pujian telah kami naikkan di hadapan Engkau, dan semuanya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menolong. Sampaikanlah isi hati-Mu pada setiap kami. Berkati setiap adik-adik yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang berkarya di dalam setiap hati mereka, sehingga Tuhan, Engkau yang memampukan untuk kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita mau pergi tamasya ya, misalnya pergi ke gunung, atau pergi ke pantai, atau pergi ke luar pulau, luar negeri, atau luar angkasa misalnya ya, kita itu pasti barang bawaannya itu dipersiapkan itu kalau bisa detail ya. Semua itu rasanya pengen dibawa. Seperti teman kalian tadi si Esther ya, diajak pergi ke gunung aja, barangnya itu banyak, besar, tasnya berat ya. Supaya apa adik-adik? Supaya nanti di sana itu kita prepare, kita itu sudah siap gitu ya, kita bisa enjoy the vacation gitu, kita bisa enjoy liburannya gitu ya, tamasya kita. Nah, tapi hal itu sama seperti Tuhan juga loh, seperti firman hari ini, adik-adik baca ya. Kisahnya diambil di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Nah, adik-adik baca sendiri ya. Tapi kakak kasih gambaran ceritanya. Ini cerita tentang Nabi Elia disuruh Tuhan untuk mempersiapkan Bapak Elisa menjadi penggantinya Nabi Elia. Nah, jadi sebelum Nabi Elia itu diangkat sama Tuhan, Tuhan tuh sudah persiapkan siapa yang bakal mengganti Nabi Elia ini. Nah, Tuhan bilang kamu pergi ketemu sama Bapak Elisa.
waktu Bapak Elia ini ketemu sama Pak Elisa, Nabi Elia ini ketemu Pak Elisa itu nggak lagi nganggur-nganggur adik-adik. Pak Elisa itu lagi bekerja. Dia itu mengolah sawahnya dengan lembu, banyaknya itu 12 pasang adik-adik. Jadi ada 24 lembu. Lembu itu, tahu nggak ya adik-adik lembu ya? Lembu itu sapi itu loh adik-adik, besar itu ya. Diikat 12 terus ditarik sama Pak Elisa ini. Jadi Pak Elisa itu kerja, dia itu kerja gitu ya. Nah, waktu Nabi Elia itu datang ke Pak Elisa ini, dia bilang, dia nggak bilang sih, dia cuma lempar bajunya aja gitu ya. Tapi Pak Elisa itu tahu ya, dia disuruh diajak Nabi Elia ini untuk dipersiapkan mengganti Nabi Elia. Dan kalau dipikir-pikir ya adik-adik, mau nggak ya menggantikan Nabi Elia ya? Kan bisa aja dia bilang, aku nggak mau, aku takut nanti siapa tahu aku dibunuh sama Isabel. Atau dia diancam sama bangsa Israel yang lain. Bisa juga loh ya, Pak Elisa itu nggak mau. Tapi Pak Elisa itu mau dipakai Tuhan adik-adik. Dia itu langsung meninggalkan kerbaunya, meninggalkan lembunya. Dia pergi ikut sama Nabi Elia. Dipersiapkan Tuhan menjadi pengganti Nabi Elia. Nah, kakak mau tanya adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Nabi Elisa, dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kakak juga mau ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan itu sudah menempatkan kita di Indonesia ini, di negara kita ini. Siapa yang cinta Indonesia? Ayo, angkat tangannya. Oh, kakak juga cinta sama Indonesia ya. Kakak suka tinggal di Indonesia ini ya. Nah, Tuhan itu punya rencana buat Indonesia. Tuhan itu mau pakai adik-adik semua. Satu persatu kalian itu mau dipakai Tuhan. Ya, ada mungkin yang mau jadi dokter kayak Kak Citra. Ya, ada juga yang mungkin mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi Pak Presiden ya mungkin. Terus habis itu ada yang mau jadi siapa? Oh, jadi atlet. Baru-baru ini kan ada olimpiade ya adik-adik ya. Oh, membawa nama harum bangsa loh. Orang-orang tahu siapa ya pemenang ganda putri dari Indonesia dapat gold medal. Nah ya kan, apalagi mau jadi model, mau jadi apapun. Kalian itu mau jadi apapun. Nah, kita ini mau dipakai Tuhan untuk bangsa kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk memajukan bangsa kita. Atau ada yang mau jadi apa lagi ya? Oh, jadi YouTuber. Sekarang banyak ya anak adik-adik yang mau jadi YouTuber ya katanya ya. Nah, kalian juga bisa. Apa kasih konten-konten yang memuliakan nama Tuhan? Ya kan? Ajak teman-teman kalian memuji Tuhan atau mendengarkan firman, ya kan? Nah, banyak hal. Tuhan itu bisa pakai kita banyak cara. Gak ada yang Tuhan tuh gak bisa dibatasi oleh pikirannya kita. Tuhan mau pakai kalian. Pertanyaannya adalah apakah adik-adik mau? Apa? Yang keras? Mau, yeay! Kakak juga mau ya, kakak mau sekali lagi kakak mau dipakai Tuhan. Apalagi untuk mengharumkan nama Indonesia, dipakai untuk Indonesia, kakak juga mau ya. Nah, kalau sekarang ini kan masih musim pandemi ya kan, kita juga bisa membantu pemerintah di Indonesia ini. Dengan apa adik-adik? Ya mungkin yang sudah agak besar sudah tahu ya, dengan kita di rumah saja. Kalau terpaksa harus keluar, pakai masker, cuci tangan ya. Kalian kalau ada yang kelihatan, ada yang dewasa nggak pakai masker, kalian bilang aja, Kak, maskernya mana Kak? Gitu ya. Atau mama kalian, orang tua kalian, papa kalian ya loh. Mah, kalau habis dari luar, cuci tangan Mak. Pak, cuci tangan Pak. Gitu ya. Itu kita membantu supaya pandemi ini cepat berakhir. Dan bisa ketemu kakak lagi adik-adik. Ya, oke, kita mau akhiri firman hari ini. Sebelumnya kita sama-sama
Kalian sama-sama kakak katakan ya, aku mau berkarya untuk Tuhan. Sekali lagi, aku mau berkarya untuk Tuhan. Yeay! Ayo adik-adik kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami dipakai Tuhan, berkarya untuk bangsa kami Tuhan, berkarya untuk bangsa Indonesia. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk negara kami Tuhan. Kami mau dipakai untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan. Kami mau memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, untuk perlebaran kerajaan surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tempatkan kami di Indonesia Tuhan. Ada rencana yang indah Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang melihat Tuhan setiap anak-anak ini Tuhan. Siapa saja yang mau dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak lain, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Luar biasa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman yang sudah ditaburkan hari ini Tuhan. Kami percaya tertanam di hati-hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan tumbuh buah-buah berlipat-lipat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan segala doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Nah adik-adik, waktunya kita ayat hafalan bersama Reisi. Kita buka di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita satu kali lagi ya teman-teman. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ulangi sekali lagi ya, Resi bantu dengan gerakan ya. Wah teman-teman hebat. Yang belum hafal dihafalin ya. Wah adik-adik, Theo Sekit hebat-hebat semua. Nah adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa ditransfer atau bisa di scan berikut ini. Nah, Reisi, kita sudah mau masuk di ending ibadah kita. Nah, Reisi suatu saat nanti menjadi besar. Nah, punya cita-cita. Lah, kalau Reisi mau jadi cita-citanya apa? Cita-citanya guru, Kak. Nah, Reisi mau jadi guru. Kalau mau jadi guru harus belajar jujur, harus menjadi guru yang baik, bisa mengajar teman-teman, bisa mengajar anak-anak supaya menjadi pintar. Dan Reisi juga untuk menjadi guru untuk memuliakan Tuhan ya Reya. Ya. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah, yang bercita-cita mau jadi presiden. Nah, mungkin ada yang mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi pelaut, mau jadi pilot, mau jadi apa saja. Yang terpenting itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya apa yang dicita-citakan adik-adik sekarang sampai adik-adik sudah besar nanti, pasti Tuhan akan campur tangan ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga
adik-adik yang di rumah, kita berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, supaya bangsa dan negara ini bisa dilalukan dari pandemi ini, dan kita bisa semakin berkarya untuk bangsa dan negara kita. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau meteraikan dan sempurnakan itu di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, jikalau Engkau kehendaki Tuhan, cawan ini berlalu dari bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Mujizat dan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan, lindungi Tuhan, pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau berikan hikmat kuasa-Mu agar dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi, bahkan Tuhan Engkau menjauhkan segala penyakit bentuk apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami hari ini, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, bahkan anak-anak sekolah minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari anak-anak kita angkat tangan, kita terima berkat kasih karunia dari Yesus Kristus, bahkan berkat Bapak Abraham, berkat Ishak, berkat Bani Israel, berkat rumah Obed Edom dicurahkan bagi kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.